Bagaimana derajat oknum keturunan Yaman yang suka merendahkan, menghinakan? Katakan, derajat kecerdasan komprehensifnya sangat rendah. Katakan pada oknum-oknum Al-Hadromi yang merendahkan, menghinakan pewayangan. Itu memamerkan kejahilan diri yang parah. Oknum-oknum keturunan Yaman yang serampangan dan gegabah. Pewayangan itu bukan sekedar dongeng dari dunia antah berantah. Dunia pewayangan sangat jelas juga bermaknakan sejarah. Jika tak mampu berkecerdasan terkait yang demikian, rendahlah. Jangan takut mempelajari macam-macam ilmu. Bukan malah bernafsu memenggal waktu suka-suka. Kehidupan itu panjang. Berangkai dari waktu ke waktu. Juga luas dan banyak materia. Mengapa nama tokoh-tokoh dalam pewayangan banyak digunakan oleh orang Indonesia dan bukan oleh orang India? Karena nama-nama tersebut sudah ribuan tahun mewaris pada keturunannya. Oleh karena itu, bagaimana bila merendahkan, menghinakan nama tokoh-tokoh dalam pewayangan untuk digunakan? Itu memamerkan kejahilan diri yang parah pangkat 3, alias bukan sekedar kelewatan dan kelewatan. Beranikanlah diri untuk berkaca. Betapa tak bermutu. Yakinlah, hanya segelintir orang saja yang sekonyol itu. Perang Baratayuda itu nyata dan tidak di India. Perang Baratayuda yang sesungguh-sungguhnya terjadi di wilayah Indonesia. Distrik Kurukshetra di India, bukan Tegal Kurukshetra yang sejati. Tegal Kurukshetra yang sejati berada di wilayah Indonesia. Katakan pada oknum-oknum Al-Hadromi itu, berhentilah bangga rendah sempit di bawah. Semangat belajar lebih banyak lagi. Di Tegal Kurukshetra, Resi Bisma bertidur lebih 2 bulan lamanya. Bertidur di atas tancapan panah, termasuk yang menyangga bagian kepalanya. Seberlebihan apapun menyusun cerita, tidak mungkin menempatkan orang bertidur di tanah lapang yang membeku. Distrik Kurukshetra pada kisaran 30 derajat lintang utara. Di sebelah sana dari garis balik lintang utara 23,5 derajat lintang utara. Wilayah tanah bumi Nusantara Indonesia, pusat peradaban global zaman es. Perang Baratayuda terjadi di wilayah Nusantara Indonesia menjelang akhir zaman es. Lepas kacamata kuda yang mengganggu dan mengerdilkan khasanah. Pasang mata capung yang bisa melihat ke segala arah. Tidak usahlah bicara zaman es yang suhunya jauh lebih dingin kala itu, yang karenanya daerah tersebut termasuk kawasan yang membeku. Bicara sekarang saja, bagaimana bila matahari sedang di selatan?
Tentu di sana musim dingin, tak mungkin orang bertidur di lapangan berbulan-bulan. Dan yang penting digarisbawahi, Resi Bisma memang menyebut selatan. Resi Bisma bertidur di Tegal Kurusetra lebih 60 hari, berkali-kali bicara tentang matahari sedang tidak di sebelah utara. Saya ulangi penegasan dengan setegas-tegasnya bahwa pada saat saya menyampaikan dalam video ini, saya sudah tahu letak Tegal Kurusetra, tempat berlangsung perang Baratayuda yang sesungguh-sungguhnya itu, di berapa derajat lintang selatan. Saya mengetahui hal itu setelah saya melakukan penghitungan secara matematika sederhana berdasarkan kode rahasia yang saya temukan di dalam kitab Mahabharata versi India yang saya baca. Tanah bumi Nusantara Indonesia adalah pangkal zaman baru. Zaman baru yang tak mungkin lepas kaitan dengan zaman lampau. Orang di tanah bumi Nusantara Indonesia sudah ribuan tahun berketuhanan yang Maha Esa. Bukan menyembah pohon, Oon. Kamu. Jangan biarkan kejahilan merendahkan, menghinakan leluhur kita.